Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSN Matematika SD tingkat Kabupaten tahun 2024. Kali ini kita akan mulai dengan soal nomor 21. Data banyak penjualan roti A, B, C, D, E, dan F dalam 2 hari berturut-turut pada suatu toko disajikan pada tabel berikut. Grafik rata-rata banyak penjualan ke-6 roti tersebut adalah titik-titik. Di sini di dalam tabel sudah disajikan data banyak penjualan roti A, B, C, D, E, dan F dalam 2 hari. Seperti roti A, itu hari pertama 12, hari kedua 8, maka rata-ratanya adalah jumlah keduanya dibagi 2, 12 tambah 8, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Sehingga rata-rata penjualan roti A itu adalah 10. Kemudian roti B 24 tambah 18, 42 dibagi 2 sama dengan 21. Roti C kita dapatkan 12,5. Roti D 16, roti E 18, dan roti F 13. Maka dari tabel pilihan atau dari grafik pilihan A, B, C, dan D yang mendekati dari grafik rata-rata yang diminta itu adalah pilihan B. Kemudian selanjutnya soal nomor 22. 2 tim sekolah dasar yaitu tim A dan tim B berlomba lari estafet 4 kali 100 meter. Lari estafet 4 kali 100 meter adalah lomba lari yang diikuti oleh 4 pelari pada setiap tim dengan aturan pelari pertama membawa tongkat dan berlari 100 meter, kemudian tongkat diserahkan ke pelari kedua, pelari berikutnya yang juga berlari 100 meter, dan seterusnya sampai pelari keempat. Berikut ini data kecepatan pelari pada perlombaan tersebut. Selisih waktu tempuh kedua tim adalah titik-titik detik. Ya, dalam data disebutkan pelari pertama kecepatannya 10 meter per detik. Maka kita harus mencari waktu yang digunakan pelari pertama untuk tim A ini dengan cara karena dia berlari 100 meter, waktu tempuhnya 100 bagi 10. Jadi kita isi di tabel seperti ini. Pelari pertama dari tim A memerlukan waktu 10 menit. Demikian juga pelari kedua. Pelari ketiga 100 bagi 15 itu 62 per 3 menit. Dan pelari keempat itu 100 bagi 25, 4 menit. Sehingga total waktu yang dipakai oleh tim A 32 per 3 menit. Kemudian tim B, pelari pertama menggunakan waktu 8 menit, 100 bagi 12,5. Pelari kedua 100 bagi 8, 12,5 menit. Pelari ketiga 100 bagi 20, 5 menit. Dan juga pelari keempat 5 menit. Sehingga total waktu yang dipakai oleh tim B adalah 30,5 menit atau 30,5 menit. Maka dari sini kita dapat mengetahui selisih waktu yang dipakai itu adalah 2 per 3 menit dikurangi setengah menit sama dengan 1/6 menit. Kita jadikan detik dikali dengan 60, kita dapatkan 10 detik. Kemudian soal nomor 23. Berikut ini adalah pemenang lomba Chicago Marathon 2023. Pada lomba tersebut jarak yang harus ditempuh adalah 42 km. Kecepatan rata-rata Kevin Kim Tung pada lomba tersebut mendekati titik-titik meter per detik.
Dari gambar kita dapatkan bahwa waktu yang dipakai oleh Kevin adalah 2 jam 35 menit. 2 jam ditambah 35 detik, itu sama dengan 7.235 detik. Karena 2 jam itu 7.200 detik. Kemudian waktu jarak tempuhnya itu 42 km, kita jadikan meter dikali dengan 1000, yaitu 42.000 meter. Sehingga kecepatan rata-rata Kevin dalam meter per detik itu adalah 42.000 dibagi 7.235 meter per detik. 5,8 meter per detik. Jadi yang mendekati adalah pilihan B, 6 meter per detik. Kemudian soal nomor 24, berikut ini adalah tabel perolehan hasil tes IPA. Berapa minimal jawaban benar sehingga banyak jawaban benar tersebut melebihi 70% siswa yang lain? Yang pertama, kita harus menghitung banyak siswa. 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 3, tambah 6, tambah 8, tambah 4, tambah 8, tambah 5, tambah 8. Jumlah siswanya adalah 50. Kemudian 70% dari 50 itu 35. Kita perhatikan pada tabel bahwa hingga angka 7, hingga nilai 7 ini banyak siswanya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 4 itu 29 orang. Jadi ini belum mencapai 35 orang, maka harus ditambah 8 supaya masuk 35 orang, sehingga minimal banyak jawaban benar harus 9, agar lebih dari 70% siswa yang lain. Banyak jawaban benarnya minimal harus 9. Kemudian soal nomor 25. Pada perlombaan panjat pinang, mula-mula Jimmy memanjat sejauh 2/5 dari tinggi batang pinang. Namun kemudian Jimmy merosot ke posisi 1/4 dari posisi sebelumnya. Selanjutnya Jimmy memanjat lagi tepat 1/5 dari posisi terakhir. Jika Jimmy harus memanjat 6 meter lagi untuk sampai ke puncak, maka tinggi batang pinang adalah titik-titik meter. Yang pertama kita buat permisalan tinggi batang pinang adalah T. Pertama dia memanjat sejauh 2/5 dari T. Kemudian kedua dia merosot turun lagi, yaitu 1/4 dari 2/5 T. Maka tingginya setelah merosot itu, yaitu tinggi pertama 2/5 T dikurangi dengan 1/4 kali 2/5 T sama dengan 3/10 T. Maka posisinya saat ini, setelah merosot itu 3/10 T. Kemudian dia naik lagi mencapai 1/5 dari posisi kedua ini. Maka di posisi ketiga itu 3/10 T, yaitu posisi kedua, ditambah 1/5 dari 3/10 T. Itu sama dengan 18/50 T atau 9/25 T. Maka sisanya itu adalah T kurang 9/25 T sama dengan 16/25 T. 16/25 T ini sama dengan 6 meter. Sehingga kita dapatkan T-nya adalah 6 kali 25/16, yaitu 9,375. Maka tinggi tiang pohon pinang itu, tinggi batang pohon pinang itu adalah 9,375 T.